Setelah Xiaoyan mendapat topeng Cheng Miesi, sebuah pusaran muncul di kehampaan langit, sebuah kekuatan yang kuat ingin mengambil kembali topeng, kekuatan Sutra Pelem. Namun, Xiaoyan tidak berniat melepas topeng ini, setidaknya untuk saat ini. Dia masih belum tahu apa fungsi topeng itu. Dan kenapa topeng ini tertinggal. Jika saya memakainya, bisakah saya menjadi Cheng Miesi? Apakah Cheng Miesi itu manusia atau dewa? Apakah dia memegang kendali? Apakah ini semua bonekanya? Jika ingin tahu jawabannya, kamu hanya bisa membawa topeng ini alam dewa kekacauan. Hanya saja informasi ini tidak sedikit, sepertinya Hua Ken belum mendapatkan informasi berguna apapun setelah berkali-kali mengejar Chang Misi. Setelah merasakan kekuatan yang kuat, setelah semuanya kembali, rasa kesenjangan ini masih sulit diterima oleh Xiaoyan. Dia bahkan peduli dengan waktu dan tidak bisa membedakan kebenaran dan kepalsuan. Aku benar-benar tidak menyangka dengan kekuatanmu, masih bisa melawan Chang Misi. Baiklah, pertama-tama beritahu saya apa yang Anda ketahui. Ye Beijing sepertinya siap menertawakan ratu. Dia selalu merasa bahwa ratu terlalu lemah dan tidak bisa menjadi anggota alam dewa kekacauan. Tapi Xiaoyan tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, ada banyak keberadaan di alam dewa kekacauan, dan konferensi kekacauan tempat Xiaoyan berada hanyalah puncak gunung es di alam dewa kekacauan. Adapun seperti apa alam dewa kekacauan, Xiaoyan hanya melihatnya sekali. Ini tidak seperti dunia ini, tetapi lebih seperti kekacauan, dan ruangnya bahkan lebih berbeda. Satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan sangat terkesan adalah para raja di dunia kekacauan. Dan pilar yang sepertinya melintasi seluruh alam dewa kekacauan. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Namun, Ratu mengirim Ye Beijing kembali hanya dengan satu kalimat. Informasi tentang Zhang Mianxi memang sangat berharga. Terlepas dari apakah Ratu benar-benar mengetahuinya atau tidak, informasi tersebut pasti tidak akan terungkap dengan mudah. Xiaoyan menemukan bahwa kedua gadis itu masih belum bisa bersama dan harus berbicara sendiri untuk banyak hal. Namun ketika Ratu berbicara tentang Chang Mingxi, dia tidak terkejut. Selain itu, Xiaoyan memiliki intuisi bahwa Ratu benar-benar mengetahui sesuatu tentang sesuatu dari telapak tangannya. Lagi pula, mustahil bagi mantan yang maha tinggi untuk tidak melakukan kontak dengan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, meskipun Ratu bukan anggota alam dewa kekacauan, tidak mengherankan jika dia mengetahui keberadaan Sutra Changmi. Tapi Xiaoyan selalu merasa bahwa Ratu tidak sesederhana itu, dan keseluruhan sensi membuat Xiaoyan merasa semakin aneh. Kesenjangan kekuasaan di seluruh dunia tidaklah tepat. Sensi agak terlalu lemah, bahkan dunia kuno yang abadi dan iblis dapat menarik begitu banyak dewa abadi untuk memperkuat para dewa. Jadi di manakah keabadian ilahi sensi? Secara logika, sensi seharusnya lebih kuat daripada dunia abadi dan iblis kuno. Bagaimana mungkin hanya ada sedikit orang yang abadi dan berkuasa? Xiaoyan sangat bingung dengan hal ini. Namun, ketika dia melihat Ratu, Xiaoyan juga memiliki sebagian pemahaman di dalam hatinya. Bahkan di dunia dewa kuno, Xiaoyan mengetahuinya. Dia tahu itu adalah permainan, tapi dia harus ikut serta. Ketika Xiaoyan tidak mau bergabung dengan permainan tersebut, dia akhirnya dipaksa untuk bergabung dengan permainan tersebut dan menjadi inti dari Taiksu. Jika kamu tidak tahu bagaimana berpura-pura. Ratu tersenyum ketika mendengar ini dan berhenti menjawab, meninggalkan Ye Beijing sendirian yang merajuk. Tepat ketika Xiaoyan merasa situasinya akan menjadi tidak terkendali lagi,
suara siulan datang dari ujung jauh. Panggilan akrab ayah, Xiaoyan merasa sangat dekat dengannya, sekarang menjadi penyelamat hidup yang paling kritis. Ayah Yueli. Ayah Yueli, Xiaoyan, mengulurkan tangannya dan dengan air mata berlinang, dia bergerak maju dan terbang ke depan. Di udara, ayah dan putrinya berpelukan erat, seolah-olah mereka telah mengalami perpisahan hidup dan mati yang sangat panjang. Ayah, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Xiaoyan menyentuh kepala Xiao Yueli, lalu Xiao Yueli melihat sekeliling dan melihat bintang-bintang yang runtuh. Saat dia berbicara, lebih dari selusin bahtera dari alam dewa kuno tiba. Keyun melangkah keluar satu demi satu. Datang langsung ke Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Melihat ekspresi bersemangat Keyun, hatinya cukup tersentuh. Jangan khawatir kakak, saya belum mati. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Keyun terlihat melewatinya dan langsung menuju ke arah ratu. Yang mulia ratu ada di sini. Sebelum Xiaoyan bisa mengambil kembali tangannya, sebuah lengan seperti gunung meraung ke arahnya, memeluknya erat-erat ke dalam pelukannya. Adik kecil, senang sekali kau masih hidup. Anda bisa menebaknya rancang ketika mendengar suara yang lembut. Xiaoyan hampir terluka akibat ledakan itu. Semua orang dari tim Fearless mendatangi Xiaoyan satu demi satu, dan mereka semua tampak khawatir di wajah. Tidak apa-apa semuanya, jangan khawatir. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, adik laki-laki saya pasti pernah mengalami pertempuran yang sangat brutal dan berdarah dengan Taixu. Kemana mereka perginya Taixu, aku akan mencabik-cabiknya. Rancang menoleh dan melihat sekeliling. Selain beberapa prajurit Taixu yang tampaknya telah kehilangan kecerdasannya, hanya ada selusin kapal Susen yang tersisa di sini. Segala sesuatu di sini dilindungi dari kehancuran. Teknologi Styx Taixu harus dimanfaatkan. Harus saya akui bahwa Taixu memang jauh lebih maju dalam teknologi sipil dan memiliki sumber daya yang memadai. Dengan sumber daya yang memadai, para pejuang Taixu ini mungkin tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Namun di bawah keabadian Kaisar, akan ada tingkat bencana. Mereka dapat dengan cepat memusnahkan makhluk di bintang dan langit ini, menyebabkan seluruh sensi hancur. Dan setelah Taixu datang ke sensi, dia melakukan beberapa upaya baru. Dia mulai mengubah binatang buas Warcraft, dan kemudian dia dikendalikan oleh Taixu. Mungkin, kegagalan terbesar kali ini adalah Tuan Su. Dia tidak pernah menyangka bahwa jiwanya yang terbagi akan dikendalikan oleh Xiaoyan. Dan lainnya berada dalam kisaran kerugian yang dapat diterima. Hanya saja Xiaoyan tidak menyangka Taixu akan berperang begitu agresif, hanya untuk menemukannya, dan membunuhnya adalah tujuan yang paling kritis. Pantas saja Ratu meminta Xiaoyan untuk meninggalkan sensi dan pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis untuk sementara. Hal ini tidak hanya memberi waktu pada Ratu, tetapi juga mencegah Taixu menemukan Xiaoyan untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, hal itu menunda waktu Xiaoyan, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi ribuan makhluk di sensi. Bintang dan alam yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan, untuk tujuan apa? Xiaoyan tetaplah bidak catur. Dia benar-benar ingin memahami semua ini kecuali dia menjadi pembawa bendera atau keluar dari permainan catur. Di tabut alam dewa kuno, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan segera mencari semuanya di sini. Selanjutnya, gunakan teknik ilahi ini untuk membentuk kembali bintang-bintang yang hancur sebanyak mungkin. Setelah Keyun dan yang lainnya tiba, Ratu duduk dan segera membuat pengaturan untuk memulihkan sensi.
Seluruh wilayah Laut Barat mengalami kerusakan paling parah. Namun jika ada sumber daya yang cukup, semuanya akan pulih dengan sangat cepat. Pada saat ini, tampaknya semuanya telah tenang, lebih seperti Senshi telah mengalahkan Taiksu. Tapi Xiaoyan mengerti bahwa perang sebenarnya belum dimulai, setidaknya yang dia lihat sekarang adalah Senshi. Xiaoyan tidak bisa melihat harapan untuk menang. Orang kuat terlalu langka, dan dulunya mereka seperti pedang kuno abadi dan iblis. Hanya ketika penghalang dunia ditembus barulah perang ini benar-benar pecah. Apa yang akan dilakukan Senshi untuk melawannya ketika saatnya tiba? Saat ini, Xiaoyan memberi tahu semua orang tentang apa yang terjadi di sini. Semakin banyak rancang mendengar, dia semakin terkejut. Baru setelah itu kita mengetahui bahwa Xiaoyan telah mati 2 kali dalam pertempuran ini. Pantas saja klonnya tetap tidak bergerak. Tanpa diduga, Taiksu menangkap ratu karena dia ingin menggunakan ratu untuk membunuh adik laki-lakinya, seru rancang. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia menatapnya, berpikir, tapi sebenarnya sang ratu telah lama menjadi pemberontak, dan Taiksu telah lama menjadi kura-kura di dalam guci.